Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, kita kembali bertemu di tuntunan sepekan hari ini. Hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan dan menyembah Tuhan lagi. Yuk, sama-sama kita mulai pujian dan penyembahannya. Siap dibentuk, demikian hidupku.
buat pagi yang dahsyat hari ini Tuhan. Makasih ya Tuhan buat nafas yang hidup yang Kau berikan buat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan kami Tuhan hari-hari ini Tuhan bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Biar ajar setiap kami Tuhan untuk terus dibentuk sesuai rencana-Mu Tuhan atas hidup setiap kami ya Bapa. Terus pakai setiap kami, untuk bungkus setiap kami, layakkan setiap kami Tuhan. Biar kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Oh ya ralaba ya syana ralaba ralaba. Pakai hamba-Mu, pakai setiap kami yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Sembunyikan setiap kami di balik salib-Mu Tuhan. Kami hanya mau lihat kemuliaan Tuhan nampak buat setiap kami. Kami mau lihat kemuliaan-Mu turun di rumah-rumah dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan kami akan lihat perkara dahsyat Kau kerjakan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau yang ajar setiap kami pagi hari ini. Biar Roh Kudus yang memberikan kami pengertian akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Pagi yang dahsyat, amin. Baik yang di rumah maupun di tempat ini kita sama-sama bersuka cita. Kalau pagi hari ini kita bisa sama-sama berkumpul bersama-sama. Wah dahsyat. Kali ini aku gak sendirian, aku Anggi. Kali ini temen sama dua temen aku nih di sebelah kiri aku. Dengan siapa nih? Halo, aku Novela. Halo, aku Angel. Wah dahsyat. Hari ini kita sama-sama belajar, bukan yang anak-anak muda ini menggurui atau bagaimana, enggak. Kita sama-sama belajar, baik yang di rumah, Bapak Ibu Saudara, dan yang di tempat ini. Kita mau sama-sama belajar mengerti apa isi hati Tuhan hari-hari ini. Puji Tuhan. Hari ini kita punya tema gitu ya. Tema pembahasan kita pada pagi hari ini adalah makna pemurnian. Wah dahsyat banget. Mungkin kalau dibilang itu berat juga ya Novela ya. Karena wah pemurnian itu kalau dibilang pemurnian itu gak pernah namanya enak gitu ya. Pasti ngalamin proses-proses yang kita sendiri gak nyaman dengan hal itu gitu. Nah mungkin kalau yang kemarin kita udah lihat gitu ada kegerakan yang dahsyat, yaitu ada Everyone Asia 2024. Wah Everyone Asia ini adalah trigger awal untuk kebangkitan banyaknya jiwa-jiwa baru yang rindu mencari Tuhan, yang rindu bertemu sama Tuhan secara otentik gitu ya. Nah, kalau yang disampaikan oleh Luke Nicobel, dia bilang gini, bahwa di mana ia melihat ada dua sungai api. Jadi sungai apinya nggak cuma satu ya, ada dua sungai api yang keluar dari tahta Tuhan. Yakni yang pertama ada sungai revival, sungai api revival, dan yang kedua yaitu adalah sungai api pemurnian. Yang artinya revival dan pemurnian itu berjalan beriringan. Gak pernah ada revival doang yang jalan, enggak, tapi dua-duanya berjalan beriringan. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar gitu. Dan kita punya ayat utama kita pada pagi hari ini, yaitu di Maleakhi 3 ayat 1 sampai 3, boleh dibaca di rumah. Bahwa di sini dikatakan, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Kunya ini adalah Tuhan gitu ya. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Wah dahsyat. Kalau di sini kita baca ya Novela ya, bahwa kedatangan Tuhan tuh dibilang makin singkat, iya makin singkat banget gitu ya. Itu udah sering banget dibilang sama Opa Niko, sama Gembala Rayon kita, Dedi Peter, dan banyak yang lain juga gitu, bahwa Tuhan tuh datang segera, bahkan waktunya itu udah dipersingkat banget gitu loh. Nah di sini kita sama-sama melihat bahwa hari-hari ini Tuhan sedang mempersiapkan jalan untuk kedatangannya Tuhan yang kedua kali, yaitu setiap kita sebagai mempelai-mempelainya Tuhan, dimana setiap kita dipersiapkan untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, hari ini kita akan sama-sama memahami dan belajar tentang 3 makna dari pemurnian itu sendiri. Karena untuk kita menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita sendiri harus dibenerin dulu nih, dikudusin dulu, dimurnikan dulu. Nah, yang pertama kita akan sama-sama belajar adalah pemurnian sebagai bagian dari proses penyucian hidup.
bahwa setiap kita saat kita dimurnikan adalah sebuah proses sanctification, bahwa setiap kita dimurnikan Tuhan untuk serupa dan segambar dengan Tuhan hari-hari ini. Mungkin kalau kita baca di Kisah Rasul 26 ayat yang ke-18 gitu ya, bahwa dimana kita sama-sama belajar, kita hari-hari diajar Tuhan untuk menjauhi diri dari dosa. Apalagi kayak anak-anak muda kayak kita gini gak luput dari dosa gitu ya. Banyak banget godaannya, perubahannya sangat cepat, dan juga arus dunia itu bukan lagi jalannya lambat, tapi cepat banget, ya kan? Wah, itu membuat kita perlu banget namanya pemurnian yang terus menerus. Gak bisa hari ini bertobat, oh selamanya Tuhan suciin aku gitu. Kita mau abis itu bohong lagi kah, abis itu melakukan dosa lagi, tetap kudus, ya gak bisa. Masih perlu pemurnian. Pemurnian itu dengan cara kita bertobat sama Tuhan, mengaku dosa gitu ya. Banyak hal lainnya. Nah, dalam pemurnian ini Roh Kudus bekerja untuk memberikan kekuatan dan pertolongan, karena saat kita dimurnikan kita nggak bisa jalan sendiri gitu ya Bapak Ibu Saudara dan teman-teman semua. Saat kita mau dimurnikan Tuhan, saat kita sedang dalam prosesnya Tuhan, kalau kita ngandelin kekuatan kita pasti makin lama makin lemah, makin lama makin jauh dari Tuhan gitu. Tapi saat Roh Kudus itu sendiri yang membantu kita, menolong setiap kita, maka kita jadi kuat lewatin pemurnian itu. Nah, hari ini Novela akan bacain dari Roma 8 ayat yang 13 sampai yang ke-15. Roma 8 ayat 13 sampai dengan 15 tertulis, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Hari-hari ini kita kayak dikatakan ya, bahwa hari-hari yang dipangkas itu bukan lagi yang enak-enak, tapi justru kedagingan-kedagingan kita yang mungkin yang dulu kita cuma baru ninggalin, oh makan biasanya kita harus puasa, baru gitu doang. Sekarang makin berat nih, karena kedagingan yang selama ini mungkin hobi kita kah, atau hal yang kita sukai kah, itu yang Tuhan lagi potong hari-hari buat setiap kita. Tuhan ajarin kita untuk serupa dan segambar dengan Tuhan gitu. Mungkin Novela pernah gak sih ngalamin pemurnian atau prosesnya Tuhan di dalam hidupnya Novela? Pernah. Jadi ceritain. Boleh. Dulu mungkin pas zaman pandemi COVID, mungkin teman-teman yang lain juga relate ya, apalagi yang masih pelajar gitu kan. Itu kan di luar kontrol guru-guru, pasti teman-teman banyak yang sering nyontek pas ulangan. Nah, di masa pandemi itu aku juga nyontek, salah satunya pernah gitu nyontek. Nah, tapi setelah masuk sekolah, lama-lama aku dimurnikan Tuhan untuk lebih integritas gitu. Jadi walaupun saat itu udah di sekolah dan tetap online basisnya masih pakai G-form, tetap aku mencoba untuk berintegritas untuk nggak menyontek lagi, walaupun harus lebih usaha belajar. Dahsyat. Mungkin gak enak kan pastinya, lebih Iya, enak kayak kan? jalan praktis gitu Karena ya. kan kalau bisa nyontek kan tinggal dipencet, nanti keluar jawabannya. Gitu ya. Terus apalagi sekarang AI di mana-mana gitu Iya. ya. Bertebaran AI gitu, lebih mudah, lebih gampang untuk anak muda untuk yaudah cheating aja lah dikit-dikit. Tapi saat kita dimurnikan, saat kita menyangkal keinginan daging kita seperti yang dari Novela cerita, saat yang lain bisa nyontek, kita nggak bisa nyontek. Itu artinya kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Dan aku percaya perjalanan Novela sama Tuhan masih banyak lagi ya kan. Ya. Tapi hari ini diceritain satu dulu gitu katanya. Oke. Nah, saat kita dimurnikan Tuhan tuh nggak lagi kasih cobaan A, lalu habis kita ngelihat kita dimurnikan Tuhan, kita melalui proses itu terus Tuhan ambil A-nya. Masalahnya nggak diambil sama Tuhan, tapi Tuhan ajar kita buat gimana caranya kita melalui masalah itu, gimana tuh ajar kita untuk melalui setiap proses yang Tuhan izinkan hari-hari ini. Mungkin emang nggak gampang ya kan, pasti berat, pasti nggak enak. Yang biasanya ngelakuin A tapi Tuhan bilang nggak boleh gitu, sekarang udah di B, jalannya lurus sama Tuhan, itu pasti nggak enak. Tapi yang hari-hari ini Tuhan lagi bentuk adalah karakter setiap kita, iman setiap kita. Apakah kita tetap punya iman sama Tuhan? Kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal yang kita lalui. Apakah kita masih mengandalkan Tuhan hari-hari ini? Itu menjadi jawaban setiap kita. Apakah di saat kita dalam masalah, mungkin sakit penyakit kah yang menjadi proses Tuhan hari-hari ini? Apakah dalam proses sekolah kah? Atau pekerjaan kah? Atau apapun itu? Bagaimana respon setiap kita? Bagaimana karakter kita?
Jadi aku sempat baca gitu ya, aku sempat nonton berapa khotbah-khotbah gitu ya. Dan di tempat ini juga sempat ada disinggung juga tentang hal ini, gimana kita bisa berdoa dalam ucapan syukur walaupun kita belum lihat, walaupun kita belum terima berkat itu, walaupun kita belum terima yang kita inginkan, tapi kita berdoa dalam ucapan syukur. Jadi mungkin saat kita lagi diproses Tuhan, yang saat orang dunia bisa mengeluh bilang, udahlah nggak adil Tuhan, udahlah kita nggak usah percaya lagi sama Tuhan atau lain sebagainya. Tapi anak-anak Tuhan aku percaya punya respon yang benar, amin. Kita mau punya respon yang benar, kita menaikkan ucapan syukur kita, walaupun mungkin yang terjadi depan mata kita nggak kayak yang kita harapkan, mungkin ekspektasi kita tidak sesuai gitu ya. Kok realitanya gini ya, aku kan pengennya A, tapi kok Tuhan kasihnya ke C ya. Tapi aku percaya rencana Tuhan tuh ngajarin kita buat punya iman yang makin hari makin kuat, makin hari punya karakter seperti karakternya Tuhan, dan bersandar sepenuhnya sama Tuhan. Dan yang kedua, selain tadi kita udah belajar yang pertama bahwa setiap kita anak-anaknya Tuhan menjadikan pemurnian sebagai bagian dari proses penyucian hidup. Nah yang kedua ini yang dahsyat nih, membentuk karakter Kristus gitu ya. Dari pemurnian yang tadi kita udah alami, kita buat pemurnian ini bukan beban yang kayak Ayub gitu ya. Kalau Ayub mau mengeluh banget kali ya, prosesnya berat banget gitu, ditinggalin A, ditinggalin B, wah banyak problemanya gitu. Tapi dia memiliki respon yang benar untuk hidup tetap sama Tuhan. Dan itu yang membuat kita harus sama-sama belajar untuk serupa dan segambar sama Tuhan melalui proses pemurnian tadi. Ada hasilnya, ada buahnya. Nah buahnya ini apa aja sih? Gitu ya, kita bisa baca di Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23, dimana itu adalah buah-buah roh. Jadi anak-anaknya Tuhan, hari-hari ini kita bisa lihat apakah kita sudah berbuah kah atau kita belum berbuah. Dari mana? Dari buah-buah roh itu. Coba kita kan gak bisa ya bilang aku kayaknya penuh kasih deh, tapi pada kenyataannya di rumah, di sekolah, dimanapun, di gereja sih penuh kasih, tapi di luarnya gak penuh kasih. Wah itu bingung tuh. Karena kita saat kita punya buah-buah roh itu gak cuma di gereja, tapi dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolah, di pekerjaan, dimanapun kita berada, kita akan mencerminkan kasih Tuhan, bisa mencerminkan Tuhan dalam hidup setiap kita. Yang paling utama ya gitu ya, kayak kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, semuanya sampai penguasaan diri itu perlu kita praktekkan. Mungkin gak gampang karena mempraktekkan 9 buah roh, banyak hal yang kita harus belajar, tapi kita bisa karena ada pertolongan Tuhan. Amin. Yang ketiga yaitu adalah setelah kita tadi sudah dimurnikan yang pertama, yang kedua juga kita udah membentuk diri kita serupa Kristus melalui buah-buah roh yang kita hasilkan. Yang ketiga adalah menghasilkan ketaatan sebagai murid Kristus. Jadi untuk menjadi murid itu nggak bisa yang kayak suka-suka saya lah, karena kita aja sekolah pasti ada peraturannya, pasti ada ujiannya, ada yang harus kita lakukan untuk bisa naik tingkat, untuk bisa lulus, untuk bisa selesaiin setiap tugas yang diberikan. Nah apalagi hidup kita gitu, saat kita sudah dimurnikan, kita berhasil melalui pemurnian, saat kita udah bisa menjadi serupa Kristus, walaupun pasti masih tertati-tati dengan banyak hal godaan dunia ini gitu ya, tapi kita percaya saat kita berjalan sama Tuhan dan dengan Roh Kudus gitu ya, kita akan sama-sama belajar untuk jadi murid Kristus. Murid yang seperti apa gitu ya, hari-hari ini kita mau belajar. Karena kita percaya untuk menjadi murid Kristus itu hanya karena kasih karunia Tuhan aja gitu. Mungkin Novela boleh bantu dibuka di 2 Timotius 2 ayat yang ke-20 sampai ke-22 gitu ya. 2 ayat 20 sampai 22. Nah, di sini kita bisa sama-sama menyadari panggilan untuk hidup memuliakan Tuhan dalam segala hal hidup kita, memuliakan Tuhan dalam apapun yang kita bisa melalui talenta seperti Angel bisa main musik kah, Novela bisa nyanyi kah, atau yang lain dalam bidang-bidang apapun yang kalian miliki gitu ya. Kita punya panggilannya masing-masing. Maukah kita mempersembahkan semua kemampuan kita untuk kemuliaan namanya Tuhan? Nah, sama-sama kita baca ayatnya. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 22 tertulis, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia.
Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Amin. Nah, Tuhan katakan bahwa setiap kita dimurnikan. Mungkin ada yang maksudnya mulia, ada yang kurang mulia dan lain sebagainya. Tapi percayalah, setiap kita saat kita dimurnikan, saat kita dipakai Tuhan dari hal kecil aja. Aku percaya dan kita semua percaya gitu ya, bahwa saat kita bisa setia, saat kita bisa sungguh-sungguh mempersembahkan hal kecil itu untuk Tuhan, Tuhan pasti nggak ragu-ragu buat kasih hal yang besar. Karena di firman Tuhan juga dikatakan, kalau kamu bisa mengolah hal kecil, maka Tuhan gak akan ragu-ragu buat ngasih hal besar buat kamu. Tapi kalau hal kecil aja kamu gak bisa kelola, kalau hal kecil aja belum bisa kamu lakukan dengan baik, bagaimana Tuhan mau percayakan hal besar? Nah, begitu juga setiap kita. Untuk menjadi muridnya Tuhan, kita gak perlu untuk menjadi orang lain atau menjadi bagaimana, oh aku harus seperti ini, kalau aku sudah bisa WL atau aku udah bisa ini, aku baru melayani Tuhan. Gak juga. Dalam hidup setiap kita, apapun setiap kita lakukan, kalau itu menyenangkan hati Tuhan, misalnya gitu ya, kita jadi berkat buat sesama kita, jadi berkat buat tetangga kita, jadi berkat dimanapun kita berada, terus nyatakan kasih Tuhan, aku percaya banyak orang mengenal Tuhan karena hidup kita itu menjadi jauh lebih berdampak gitu ya. Karena hari-hari kita harus berdampak, hari-hari kita harus menjadi terang gitu ya. Karena dampak yang luar biasa mencerminkan Tuhan hasil setiap kita itu membuat satu penuaian yang dahsyat gitu, penuaian yang luar biasa. Nah, di sini kita mau sama-sama belajar bahwa setiap kita diproses Tuhan, diajar Tuhan untuk makin rendah hati, semakin diajar Tuhan untuk mengikuti proses-proses yang dilalui bersama-sama dengan Tuhan. Dan aku percaya proses kita nggak pernah sendirian, tapi bersama sama Roh Kudus. Jadi nggak usah takut, nggak usah kayak merasa kehilangan sendiri atau aduh aku jalan sendirian ya. Tapi hari-hari ini yuk sama-sama libatkan Tuhan dalam perjalanan proses hidupmu. Sama-sama libatkan Tuhan dalam pemurnian hari-hari ini. Kita mau sama-sama jalan lagi sama Tuhan, hidup lagi bareng-bareng untuk berjalan di masa-masa pemurnian, menjadi keluar menjadi pemenang dan menghasilkan buah-buah yang manis, buah-buah roh gitu ya. Dan setelah berbuah jangan lupa jadi murid. Karena hanya murid kalau udah lulus jadi murid baru bisa memuridkan. Jadi jangan sampai memuridkan dulu tapi sebenarnya dirinya belum pernah jadi murid. Jadi dia bingung juga. Misalnya mau ngajarin anak kelas 2 SD, tapi dia masih TK, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi hari-hari ini yuk sama-sama kita jadi murid dulu, murid yang setia sama Tuhan, lakukan kehendak Tuhan, bagian kita apapun itu. Mungkin nggak perlu yang bagaimana hal-hal kecil yang kita bisa lakukan, yuk lakukan untuk memuliakan namanya Tuhan. Kita percaya pagi hari ini Tuhan yang ubahan setiap kita, Tuhan yang temenin setiap kita untuk melalui proses pemurnian ini. Biar besok kita akan sama-sama lebih lagi dipersiapkan untuk di pemurnian, kita melalui pemurnian bersama dengan Tuhan. Haleluya.
require everyone Tuhan. Kami tahu Tuhan kerinduan kami hanya satu Tuhan, menjadi seperti Engkau saja ya Tuhan. Kami mau mencerminkan kasih-Nya Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya di hari ini Tuhan kami bisa sama-sama belajar tentang makna pemurnian, penyucian diri kami Tuhan, untuk makin hari makin serupa dan segambar sama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kami gak jalan sendirian Tuhan. Kami percaya kami sedang berjalan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Melalui masa-masa pemurnian setiap kami, proses setiap kami. Kami percaya di rumah-rumah mungkin mengalami proses yang berbeda-beda Tuhan. Kami percaya saat kami berjalan sama Tuhan, saat kami melangkah bersama dengan Engkau ya Tuhan. Oh ya Rabba ya Syannaralamba, ada jalan-jalan yang luar biasa yang kami lalui Tuhan. Kau buat iman kami makin hari makin kuat ya Tuhan. Kau buat setiap kami, Kau mampukan setiap kami Tuhan hari-hari ini ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kami mau sama-sama terus berbuah, yaitu menghasilkan buah-buah roh dalam hidup setiap kami. Dan ajar kami Tuhan menjadi murid-murid yang siap memuridkan ya Bapa. Menjadi murid-murid ya Tuhan yang serupa dan segambar dengan Engkau ya Tuhan. Yang gak ada yang lain yang kami ingin Tuhan, hanya agar kemuliaan-Mu turun ya Tuhan. Biar kemuliaan-Mu nyata buat setiap kami dan semua orang bisa bertemu dengan Tuhan secara otentik ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan kuasa-Mu yang terlalu dahsyat melawat setiap kami hari ini ya Bapa. Kau yang lawat setiap kami Tuhan, yang di rumah-rumah Tuhan. Oh ya Rabba ya Syannaralamba. Biar yang sakit Tuhan Kau sembuhkan yang dalam proses hari-hari ini Tuhan, baik di sekolah, di pekerjaan, dimanapun Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna Tuhan buat setiap kami Tuhan. Oh ya Rabba, ajar kami Tuhan seperti emas yang murni Tuhan, yang terus dimurnikan. Dan biarlah bentuk kami Tuhan serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Berikan roh kami Tuhan terus rendah hati, terus mau dibentuk oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat hari yang dahsyat Tuhan. Biarlah kami mau menjalani hari-hari ini bersama dengan Engkau Tuhan. Tuntun setiap kami, urapi setiap kami, berkati setiap kami Tuhan. Berkati setiap kami hari di tempat ini Tuhan, yang menyampaikan firman-Mu Tuhan maupun yang mendengar ya Bapa. Kami percaya kami mau terus belajar, kami mau terus diperlengkapi agar kami serupa dan segambar dengan Engkau, agar kami menjadi murid-murid Tuhan yang setia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat semua yang sudah mengikuti tuntunan sepekan hari ini. Jangan lupa untuk ikuti tuntunan sepekan besok, dan juga kita akan sama-sama terus makin hari makin belajar bersama-sama. Semuanya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.